Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lah mabada sahabat AR News dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita sahabat AR. Ada sebuah video yang sangat membagongkan dari salah satu Habib yang namanya Habib Zaki Alaidrus ya. Ditujukan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga teman-temannya yang membahas nasab para Habib itu ya. Kita langsung dengarkan aja dulu ya. Ini sangat membagongkan sekali. Kembali saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntit, kemudian ada Gus Pleret, begitu juga Bang Haji Umairama. Yang saya perhatikan di akhir-akhir ini secara terus-menerus, bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Pahlawi. Saya ingin menyampaikan, sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi, kemudian dia benturkan kepalanya di gunung. Dia benturkan dengan keras kepalanya di gunung. Sehingga orang yang melihat mengatakan, Ishfaq ala roksa, wala tashfaq ala jabal. Kasihani kau punya kepala, jangan kau kasihani gunung. Karena kalau dibenturkan ke dalam gunung, ya kepalanya yang hancur. Begitu juga ketika kalian akan menyerang para habaib, tidak akan pernah bisa. Sampai 10 generasi ke bawah pun tidak akan pernah mampu di bumi Indonesia untuk bisa menghancurkan para habaib. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kebatilan. Kalau kebatilan, mungkin satu saat akan hancur. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan sebuah kebatilan, tapi ini sebuah kenyataan, sebuah hal yang realistis yang diakui oleh ulama-ulama besar. Nah, jadi kalau kalian terus melakukan hal seperti itu akan pernah sia-sia, ya, tidak akan pernah berhasil. Percayalah, kalian akan capek, letih, dan tidak akan membuahkan hasil. Tapi kalau Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Ya, tadi ya. Jadi mereka itu tetap jumawa, orang-orang yang jumawa. Sampai kiamat pun tidak akan pernah mampu. Ini sangat-sangat apa ya? Nggak sesuai gitu loh. Orang-orang ini nggak sesuai dengan omongannya. Orang-orang ini yang mengaku ulama-ulama besar, ulama-ulama besar itu ulama besar yang mana yang mengakui Anda? Kemudian bisakah Anda, para Habib itu satu saja menunjukkan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang nasabnya tersambung ke Rasulullah SAW? Gak ada satupun yang bisa menunjukkan sampai saat ini. Padahal klaim Habib itu ada 4 juta. Itu ya. Apa ya mungkin keturunan Nabi di Indonesia itu 4 juta? Sedangkan Indonesia ini ibaratnya kalau dengan Arab negara asal Nabiullah Muhammad SAW, di sana itu nggak ada orang-orang yang mengaku. Kalaupun ada juga nggak sebanyak ini mungkin. Dan nggak ada juga yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini lucu loh. Keturunan Rasulullah kok minta diakui? Ngapain kalian tuh minta diakuin kan gitu tuh? Kalian takut nggak dapat pengakuan. Nah, kalau kalian takut nggak dapat pengakuan, ini artinya kalian bukanlah dzurriyyah Rasulullah. Karena dzurriyyah Rasulullah nggak butuh pengakuan, nggak butuh, ya. Sementara kalian kesana kemari selalu menjual nama Rasulullah, selalu menjual ketersambungan nasab kalian kepada Rasulullah. Padahal tidak ada satu nakobah pun, nakobah internasional yang mengisbat kalian. Tunjukkan nakobah mana yang sudah mengisbat kalian. Nggak ada. Ayo tunjukkan kalau berani. Jangan kemudian kalian bilang tes DNA, ya, tes DNA itu adalah tidak bisa untuk menentukan nasab. Memang benar,
Tes DNA nggak bisa untuk menentukan nasab, tapi tes DNA itu bisa untuk menafikan nasab kalian. Gitu loh. Makanya kalian takut untuk tes DNA. Karena apa? Kalian yang selama ini memframing diri kalian adalah keturunan Rasulullah. Kalau nanti sampai tes DNA kalian gak nyambung ke Rasulullah, maka batal. Ya kan? Itu loh yang kalian takutkan. Begitu. Iya kan? Itu yang kalian takutkan. Jadi semua orang juga udah tahu kalau nasab kalian tuh gak tersambung ke Rasulullah. Andai kata, ya, tes DNA kalian tersambung ke Rasulullah, pasti kalian udah rame-rame tes DNA semuanya. Pasti. Tapi itu nggak akan mungkin. Karena keturunan Rasulullah nggak ada yang berakhlak seperti kalian semuanya. Nggak ada yang jumawa. Nggak ada. Bahkan ada orang-orang yang secara genetik atau tes DNA-nya itu tersambung ke Rasulullah. Tapi mereka nggak keluar-keluar kayak kalian. Justru mereka membaur dengan pribumi. Ada yang sudah tes DNA dan itu J juga loh, sama dengan Rasulullah, tapi mereka membaur dengan pribumi. Mereka nggak pernah ada sekat-sekat kemudian pakai imamah yang besarnya setampah, itu nggak ada. Nggak pakai daster-daster kayak kalian juga nggak. Mereka justru menunjukkan bahwa mereka adalah pribumi Indonesia. Semacam itu. Jadi orang-orang yang jumawa seperti kalian itu memang rata-rata orang Yahudi. Dimanapun tempat kalian akan mengunggulkan golongan kalian, akan mengunggulkan klan kalian, akan mengunggulkan keturunan kalian. Dan akan mengunggulkan daerah kalian dimanapun kalian berada. Termasuk ketika kalian di Arab, ya, akhirnya dideportasi rame-rame pada waktu itu. Karena apa? Karena kalian juga mengunggulkan daerah kalian. Loh, Arab saja menolak kalian loh. Gitu. Terus nakobah mana yang terus kemudian mengisbat kalian? Kalian diakui di daerah mana? Hanya di Indonesia kalian diakui. Di Malaysia kalian juga nggak diakui loh sekarang nih. Kalau ada orang yang mengaku Habib, maka kompak ulama Malaysia itu langsung ya melaporkan kepada yang berwajib. Dan itu sudah ada tindak lanjutnya. Hanya di Indonesia orang-orang yang mengaku cucu Nabi tanpa bukti, tapi dipuji-puji setengah mati, dicintai setengah mati, sampai hilang harga diri. Itu hanya di Indonesia. Selain itu nggak ada. Maka dari itu kami sebagai PWI Laskar Sabilillah Wali Songo, ya, kami akan terus berjuang sampai kapanpun. Dan kita lihat siapa yang akan rungkat. Dan kita lihat juga siapa yang akan hancur di Indonesia. Karena saya yakin orang-orang yang akan menghancurkan NU pasti akan hancur dengan sendirinya. Kami adalah penjaga NU meskipun kami tidak ada di struktural NU. Paham ya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.